Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kemarin kan kita udah belajar di tajwid part yang pertama dan part yang kedua. Bagi teman-teman yang baru ngeklik video ini, teman-teman bisa langsung menuju ke description box, karena di situ aku bakalan nyantumin link-linknya untuk link part 1 dan juga part 2. Jadi teman-teman tinggal klik aja kalau misalkan ketinggalan video itu. Nah kali ini kita bakalan, kalau misalkan di part 1 kita itu udah belajar hukum mim sukun atau tanwin. Nah di part 2 kita udah belajar sama hukum mim sukun. Nah di part 3 ini kita beralih ke hukum mat. Hukum mat itu ada banyak. Jadi ini bakalan hukum mat itu bakalan jadi berpart-part. Nah di sini kita bakalan belajar tentang mat tabi'i yang pertama, yang kedua yaitu mat wajib muttasil, dan yang ketiga itu mat jaiz munfasil, yang keempat mat lazim mutsaqal kilmi, dan yang kelima mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean video aku dan supaya channel YouTube aku makin berkembang. Nah langsung aja ya teman-teman, cekidot. Nah teman-teman, yang pertama adalah, nah apa itu mat tabi'i? Jadi pengertian mat tabi'i di sini adalah apabila ada fathah dan dia itu fathah itu bertemu dengan alif, terus habis itu dhammah ketemu dengan wawu, dan kasroh ketemu dengan ya. Nah biasanya itu disingkat menjadi nuhaiha, nuhaiha ya kan. Jadi nuhaiha, nu itu mat tabi'i, hai juga mat tabi'i, ha itu mat tabi'i. Jadi di sini nu yang udah aku jelasin tadi, nu jadi dhammah ketemu dengan wawu ya kan. Terus hai, hai ha itu kan berharokat kasroh, berarti kasroh ketemu dengan ya itu mat tabi'i. Ha itu dia harokatnya apa? Harokatnya fathah, dan fathah ketemu dengan alif. Nah di situ yang dinamakan dengan mat tabi'i. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui ini ada di bacaan surat Al-Qur'an, itu namanya mat tabi'i. Nah pasti jelas banget kalau mat tabi'i ini udah pasti. Jadi aku ulangin lagi, fathah ketemu dengan alif, terus habis itu dhammah ketemu dengan wawu, dan kasroh ketemu dengan ya, disingkat jadi nuhiha gitu teman-teman. Nah terus kita lanjut ke yang selanjutnya, yang kedua yaitu mat wajib muttasil. Nah mat wajib muttasil ini pengertiannya kayak gimana? Jadi mat wajib muttasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah dalam satu kalimat ini kayak gimana? Jadi sebenarnya mat wajib muttasil sama mat jaiz munfasil itu dia itu dua jenis yang kayak berlawan, sama sih, maksudnya dia bersaudara tapi dia lawan apa ya, berbeda gitu loh. Nah dari mat wajib muttasil sendiri namanya mat wajib muttasil. Muttasil itu berarti dia bersambungan dengan huruf setelahnya. Nah di sini itu mat wajib muttasil itu yang tadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Jadi gini, menyiasati untuk mat wajib muttasil, caranya kita tahu biasanya mat wajib muttasil itu dia berbentuk hamzah duduk. Jadi seperti ini aku tampilin, dia berbentuk hamzah duduk. Nah terus apabila ada mat tabi'i itu tadi bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, jadi hamzahnya itu hamzah duduk. Nah cara membacanya itu dia panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Nah misalkan contohnya nih ya, ja'a. Nah dia kan 3 alif kan, atau 6 harokat. 6 harokat itu berarti 6 ketukan. Misalkan ja'a ya kan, pas 6 kayak gitu. Nah itu namanya mat wajib muttasil. Nah kita akan menuju ke mat jaiz munfasil. Nah tadi mat wajib muttasil itu kalau misalkan dia tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah kalau misalkan mat jaiz munfasil itu apabila bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah kayak gimana contohnya? Jadi contohnya apabila hamzahnya tuh kayak gini loh, hamzahnya tuh alif gitu. Nah di sini ciri-cirinya adalah apabila mat jaiz munfasil, apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah di lain kalimatnya ini seperti contohnya hamzahnya itu alif. Jadi kalau misalkan mat wajib itu hamzahnya itu hamzah duduk, tapi kalau misalkan mat jaiz munfasil hamzahnya itu pakai alif gitu. Nah di sini juga sama cara membacanya, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Nah langsung aja kita ke contohnya. Contohnya adalah inna anzalnahu.
Jadi kayak gitu. Jadi dibacanya 3 alif atau 6 harokat. Nah, di sini inna anza. Na itu adalah mad tabi'i ketemu dengan hamzah yang di lain kalimat itu, berarti dia itu makanya dibacanya 3 alif atau 6 harokat, dan di sini dinamakan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena dia bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan kita yang keempat. Yang keempat ada mad lazim mutsaqal kilmi. Nah, mad lazim mutsaqal kilmi di sini mutsaqal sendiri artinya adalah berat. Jadi dibacanya itu kayak berat gitu loh, kayak emang berat banget. Nah, di sini mad lazim mutsaqal kilmi dia tuh saudaraan sama mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang mana mad lazim mutsaqal itu adalah berat, itu tadi dibacanya itu kayak berat, terus mad lazim mukhaffaf dibacanya itu ringan. Nah, kayak gimana contohnya? Kita menuju ke pengertiannya. Mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Jadi dibacanya juga sama sebenarnya kayak mad wajib muttasil sama mad jaiz munfasil, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Jadi langsung aja kita ke contohnya. Misalkan al-haqqah. Jadi gitu. Nah, al-haqqah sendiri, ha itu mad tabi'i. Nah, qafnya itu bertasydid. Jadi dia dinamakan mad lazim mutsaqal kilmi. Nah, itu tadi mutsaqal kilmi kan mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Jadi dia mutsaqal itu kan berat kan. Jadi kayak agak berat gitu. Al-haqqah kayak gitu. Nah, terus kita kita compare dengan, kita bandingkan dengan mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi ini sama, cara membacanya juga sama, dia itu 3 alif atau 6 harokat, cuman pengertiannya adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun. Nah, jadi dia itu sukun sama tasydid itu jelas banget ya, dia berat banget kan. Nah, tapi kalau sukun itu kayak ringan gitu loh. Misalkan ya, kita langsung menuju ke contohnya. Al-ana. Nah, al-ana, al itu sendiri dia itu kan mad tabi'i kan. Habis itu al ketemu sama sukun itu tadi. Jadi dia itu bacanya itu ringan aja, gampang gitu masukinnya. Nggak kayak yang tasydid tadi. Kalau tasydid tadi kan kayak berat gitu kan. Al-haqqah itu tadi berat kan. Tapi kalau misalkan yang mukhaffaf itu al-ana, enak karena mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun. Nah, teman-teman, sekarang kita ulas lagi materi dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, hukum mat itu sebenarnya ada banyak, ada 13. Karena di sini saya menjelaskan cuma 5 dulu. Nanti pembahasan yang selanjutnya akan saya upload di part yang akan datang. Nah, langsung aja kita mengulang materi yang tadi. Di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i adalah apabila fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan wawu. Nah, kita singkat aja buat kita gampang ingatnya, yaitu nuhiha. Nah, terus habis itu yang kedua ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, terus habis itu mad wajib ini biasanya dia bersaudaraan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Terus habis itu yang pembahasan kita yang keempat adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Nah, kalau misalkan yang mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya teman-teman. Saya harap teman-teman semua bisa menghafalkan ya hukum mat itu tadi, karena emang nanti bakalan pas ujian masuk gontor itu ditanyain gitu loh. Ya takutnya aja kan. Tapi emang biasanya sampai mat, tapi mat awal-awal gitu. Nah, teman-teman nanti hafalin semuanya kalau bisa, teman-teman kuasain, dan nanti aku bakalan ngasih contoh simulasi ujian tesnya di gontor itu kayak gimana nanti di part terakhir banget, kalau misalkan aku udah selesai menjelaskan semua penjelasan dari hukum tajwid yang akan diujikan di gontor. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya buku Aku Bisa Masuk Gontor, ini karangan aku sendiri, teman-teman bisa langsung order. Nanti CP-nya aku taruh di kolom komentar. Nah, di situ, jadi di sini tuh aku lengkap banget, semuanya aku tulis, ada materi ujian lisan dan juga ujian tulis, dan di sini juga ada latihan-latihannya. Jadi teman-teman kalau misalkan nonton YouTube ini, teman-teman bisa belajar juga sambil belajar dari buku ini juga. Jadi belajar dari buku, belajar juga dari YouTube gitu. Jadi pas gitu loh. Apalagi
apalagi sekarang kan lockdown semua gitu kan, kita harus save diri kita di rumah, harus jaga kesehatan kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, udah dulu kali ini, dan teman-teman tetap di rumah supaya virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, teman-teman bisa subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean video aku yang terbaru. Kita bertemu di part yang selanjutnya ataupun yang sebelumnya juga bisa ya, video-video yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.